pelajaran. Hari Kamis ya, lupa itu hari Kamis untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sekarang sebelum kita belajar, silakan anak ibu Zaira untuk ke depan untuk menyiapkan pembelajaran kita. Berdoa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Berarti semangat untuk belajar ke sekolahnya. Nah, pada hari ini sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking tepuk semangat. Nah, coba lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, nah, nah. Ding, ding, ding. Dum, dum, dum. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dum, dum, dum. Semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sudah kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan proses perubahan wujud zat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemarin Ibu sudah meminta anak Ibu membawa bahan-bahan untuk kita belajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Ibu ingin tanya, tempat anak Ibu ini depan ini apa namanya nih? Meja. Nah, meja ini wujud zatnya berupa apa nih? Dan sekarang punya botol air minum? Punya. Kita lihat kan, mana botol minumnya? Ada airnya? Ada. Airnya wujud zatnya apa itu? Cair. Pintar. Sekarang anak Ibu letakkan lagi botol air minumnya. Nah, udara. Apakah kita menghirup nafas pakai udara atau oksigen? Nah, pakai oksigen. Oksigen atau udara itu wujud zatnya apa? Gas. Pintar. Betul wujud gas. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang zat-zat yang telah kita pelajari. Berarti sudah tahu ya apa aja wujud zatnya? Apa wujud zat yang pertama tadi? Zat padat. Apa lagi tadi? Cair. Apa lagi? Gas. Pintar nih. Nah, sekarang kita
perubahan wujud besar. Kita keluar dulu. Sudah tahu tujuan pelajaran kita? Sudah. Oke. Kita dulu ya perubahan. Kita tonton dulu perubahan wujud besar. Perubahan wujud besar. Gitu. Kita lihat dulu ya, bagaimana Ananda nanti dalam melihat karena proses perubahan wujud besar ini. Kita lihat di sini. Pengen jalan-jalan seseru ini? Traveloka aja. Aplikasi travel nomor 1 di Indonesia untuk jelajahi dunia. Download Traveloka app sekarang. Traveloka. Gampang kok desainnya. Gampang. Aneh ngetri. Mana Ibu perhatikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian tentang perubahan wujud benda. Dengan tujuan yaitu kalian akan mengetahui tentang proses membeku, mencair, kemudian menguap, menyublim, dan lain sebagainya. Apa kalian pernah melihat lilin? Pernah lihat lilin? Yang kamu sulut dengan api, lama-kelamaan akan meleleh atau mencair ya. Lilin adalah benda padat. Jika terkena dengan api, maka akan meleleh. Kenapa? Ya, karena api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Jadi lilinnya akan berubah dari benda padat menjadi cair. Proses benda padat menjadi cair ini bukan hanya dari lilin, tapi ada juga dari es batu. Es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka, bukan di dalam lemari es loh ya, itu bisa mencair karena menerima kalor atau dipanaskan. Jadi tidak di dalam kulkas. Karena suhu ruangannya lebih panas daripada lemari es, maka benda padat ini akan mencair. Bukan hanya es batu, agar-agar juga seperti itu. Agar-agar yang membeku lama-kelamaan akan mencair jika dibiarkan di
udara terbuka. Jadi proses ini, mencair ini pengertiannya adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Ya. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair juga bisa berubah menjadi padat karena kehilangan kalor. Apa itu kalor ya? Kira-kira ada yang tahu? Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lainnya. Nah, sekarang berarti apabila terjadi dari benda padat, dia berubah wujud, dia menjadi cair, apa namanya itu? Mencair. Nah, itu namanya mencair. Apa contohnya tadi? Es batu, lilin, apabila dipanaskan akan mencair. Jadi semakin banyak kalori yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair, atau jika semakin sedikit kalori yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan benda itu untuk membeku. Misalnya, benda cair jika diberikan atau didinginkan dengan melepaskan kalor, jadi kalornya itu dilepaskan ya, panasnya dilepaskan atau didinginkan, itu akan menjadi membeku. Proses pendinginan ini bisa melalui lemari es atau sejenis dengan freezer. Bukan hanya air, tapi juga bisa agar-agar. Agar-agar yang mencair tidak ada apinya di bawahnya, berarti tidak sedang dimasak. Jika didinginkan, maka akan membeku. Semakin besar kalor yang dilepaskan, semakin cepat benda itu akan membeku. Misalnya, jika agar-agar dibiarkan di ruangan terbuka, maka akan membeku. Tetapi jika dimasukkan ke dalam lemari es yang suhunya lebih dingin, maka akan lebih cepat membeku. Dengan kata lain, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Itu adalah artinya membeku. Bukan hanya air dan agar-agar ya, tapi yang bisa membeku di suhu biasa itu misalnya lilin tadi. Lilin juga bisa membeku setelah didiamkan. Kemudian coklat yang mencair itu juga akan bisa membeku. Kemudian selain mencair dan membeku, ada juga proses yang namanya menguap. Menguap itu adalah benda cair yang diberi kalor atau dipanaskan, kemudian lama-kelamaan akan menjadi uap. Contohnya, air yang ada di laut atau di sungai jika diberikan dengan disinari sinar matahari yang sangat terik, yang sangat panas, lama-kelamaan akan menjadi uap air, menjadi awan. Contoh lain, jika kamu memasak air, kemudian diberikan panas yang dari api, maka lama-kelamaan air yang kamu masak akan habis. Proses ini disebut dengan menguap, karena air tadi yang kamu masak lama-kelamaan akan menguap atau menjadi uap air. Proses menguap ini yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Apa itu menguap? Proses Dari menguap. cair menjadi gas. Ya. Perhatikan ya. Selanjutnya, selain menguap, ada proses lain yaitu mengembun. Mengembun. Apa ya itu mengembun? Mengembun jika benda gas kehilangan kalor atau didinginkan, maka akan menjadi benda cair. Contohnya, es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut, sehingga uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci
akan kehilangan kalor. Akibatnya wujud uap air berubah menjadi gas atau menjadi cair. Itu namanya mengembun. Kemudian ada lagi pada daerah yang cukup dingin ini misalnya daerah pegunungan ya, terkadang uap air itu di udara itu berubah menjadi butiran-butiran air kecil yang kadang berkabut. Nah, jadi ada di daun-daunan. Itu adalah proses mengembun. Jika rumahmu di daerah pegunungan, maka pada pagi hari akan ada air di ujung-ujung daun atau di daunnya. Itu merupakan proses dari benda gas yang kehilangan kalor atau didinginkan, jadi menjadi benda cair. Dengan kata lain, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Dia mengembun. Kemudian yang selanjutnya itu ada menyublim. Menyublim ini biasanya terjadi pada kamper. Nah, kamper atau biasanya kalau orang Jawa bilangnya kapur barus ya. Kamper. Kamper ini merupakan benda padat. Kapur barus ini benda padat. Jika dibiarkan di suhu ruangan terbuka, karena ada kalornya di ruangan terbuka, ada panasnya, maka lama-kelamaan akan mengecil dan hilang. Proses ini disebut dengan sublimasi atau menyublim. Jadi, baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Atau menyublim. Jadi, sublimasi atau menyublim itu yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang terjadi pada kamper atau kapur barus. Jadi hanya kapur barus itu dibiarkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis, akan menjadi gas yang tercium hanya baunya saja. Sebaliknya, kebalikan dari sublimasi itu adalah deposisi, di mana benda gas ini akan berubah jika melepaskan kalor atau didinginkan dan akan menjadi benda padat. Proses sublimasi, proses deposisi ini biasa disebut dengan pengkristalan. Misalnya ketika kalian meletakkan es di atas kaca, suhu di permukaan kaca itu akan turun. Uap kapur barus tadi ya, kan ada kapur barus tadi. Uap kapur barus yang menempel di permukaan tutup kaca tadi akan berubah wujud menjadi benda padat kembali. Jadi kan ada kapur barus yang masih menempel di kaca itu, baunya ya, uapnya itu akan menjadi padat. Karena uap kapur barus itu kedinginan dan akhirnya diam dan berkumpul menjadi di permukaan tutup kaca tadi. Perubahan ini disebut dengan deposisi atau pengkristalan. Dengan kata lain, deposisi atau pengkristalan ini adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Nah, itu adalah perubahan wujud benda, masing-masing benda yaitu padat dan menyublim itu harus dipanaskan atau diberikan kalor. Kemudian jika bendanya membeku, mengembun, dan deposisi atau mengkristal, maka benda itu akibat dari didinginkan atau melepaskan kalor. Jika kita buat peta konsep, benda padat yang berubah menjadi cair disebut dengan mencair karena proses penerimaan kalor. Kemudian benda cair yang berubah menjadi gas disebut dengan menguap karena proses menerima kalor. Benda cair yang dipanaskan ya ini ya. Kemudian benda gas yang berubah menjadi padat akan menjadi deposisi karena melepaskan kalor.
Ini pengkristalan. Jadi karena didinginkan atau proses pelepasan kalor. Nah, sekarang Ibu sudah melihat bagaimana video tentang perubahan wujud zat atau wujud benda. Nah, sekarang kita tanya jawab dulu tentang apa video yang telah Ibu tampilkan tadi ya. Tadi kita dari benda padat ke cair, apa itu disebutnya? Cair apa contoh bendanya? Es batu bisa lilin. Kalau mencair. Kalau dari cair ke benda padat apa namanya itu? Membeku. Apa contohnya? Jadi air masukkan jadi ke freezer menjadi batu es. Pintar. Kalau benda padat menjadi gas itu apa namanya? Apa? Menguap. Apa contohnya? Memasak air panas. Pintar. Kalau dari gas atau ke padat, itu apa namanya? Dari padat ke gas apa namanya? Menyup. Dan Ibu tadi tanya gas ke padat, apa namanya? Mengkristal. Kalau padat ke gas? Menyublim. Apa contohnya? Kalau menyublim? Apa contohnya menyublim tadi? Dari padat ke gas. Contohnya kapur barus yang kita letakkan di luar. Contohnya. Nah, sekarang anak Ibu kan sudah biasanya duduk berkelompok dan sekarang sudah berkelompok kan? Nah, dan sekarang tugasnya ada bawa sendok yang sudah Ibu suruh kemarin. Batu es ada bawa? Ada air Bu? Ada bawa lilin? Lilin ya. Nah, sekarang Bu bagikan lilinnya dulu ya. Kita akan melihat sebelum itu, Ibu bagikan dulu LKPD-nya dulu ya. Tiap kelompok bikin nama kelompoknya. Nama kelompoknya yang satu. Siapa yang mau kelompok mengkristal? Nah, bikin nama kelompok mengkristal. Mengembun. Nah, mengembun. Menguap. Mencair. Mengkristal. Udah. Apa lagi? Menyublim. Ini tempe dan apa? Iya. Dan sebagai ini kelompok membeku. Dah. Ya. Nah, silakan sudah dibuat nama kelompoknya. Sudah. Tugasnya adalah satu saja. Dah. Ini Ibu bagikan satu-satu dulu. Mengkristal ambil gelasnya. Ini. Satu saja. Kelompok mengembun. Mengembun sudah. Mengembun sudah. Ini membeku. Ambil gelasnya satu. Hati-hati. Mencair, menyublim. Nah, tugas anak Ibu sekarang membuktikan, menemukan apakah betul ada perubahan bentuk benda. Nah,
terus ya. Keras. Siapa mau bantu ibu? Keras. Bagi aja ya. Nih, Aska bagi aja ke kelompok lain. Sama 3. Oke. Keras kan? Hah? Boleh 3. Ya kan kita melihat bagaimana kapul barus itu. Keras kan? Bisa. Ini bisa. Ya, udah aku bagi dulu ya. Nah, sudah. Dah. Bisa. Ini sudah ada di sini. Dah. Sudah semua? Sudah. Dan sekarang anak ibu lihat prosesnya dari padat ke cair. Coba hidupkan. Dari mana padat cair? Apa contohnya tadi? Lilin. Coba hidupkan. Buka mejanya sedikit ya untuk alasnya. Ya. Apakah dia meleleh? Iya. Apa itu namanya dari benda apa itu namanya? Padat ke cair. Namanya mencair. Nah, sebentar. Oh, iya. Sini aja di bawah aja. Iya. Mana lilinnya itu? Udah, jangan. Ya kayak gitu. Ya. Nah, ini lagi. Ini lagi kelompoknya. Ya, bentar. Dari situ. Apa yang terjadi itu? Meleleh atau mencair. Lilin termasuk benda apa dia? Padat. Jika diberi api dengan suhu yang tinggi, api itu panas atau tidak? Panas. Akhirnya dia cair, akhirnya mencair. Anak ibu juga punya sudah ada tiap kelompoknya batu es. Sudah. Letakkan di dalam gelas yang telah disediakan.
Ya, pecahkan. Bisa apa pecahkan? Baik. Ya, apa yang terjadi tadi? Batu es itu berbentuk apa dia? Padat. Diletakkan di ruang terbuka, artinya dia berbentuk cair. Akhirnya dia mencair. Sekarang, nah tugasnya lagi, anak ibu juga ada sendoknya. Ada. Ambil sedikit air. Masak di atas piring. Ya, bagus. Hati-hati. Ambil sedikit air. Apa yang terjadi? Nanti sampai dia mendidih ya. Apa yang terjadi ya? Air saja. Hah? Es batu aja. Apa? Ah? Apa? Itu sendok kamu nak. Ini nak. Iya. Udah mendidih. Apa yang terjadi itu? Menguap. Pintar anak ibu. Wah, harus kita buka sendiri dengan anak itu. Udah mendidih? Belum? Jangan banyak-banyak. Apa yang terjadi? Ya, mendidih. Apa yang tadi terjadi gelembung? Apa yang itu akhirnya? Menguap. Tidak belum? Oh, sudah mendidih juga. Apa yang terjadi nih kelompok apa nih? Itu menguap. Apa yang terjadi menguap? Dia menguap ya. Hati-hati. Gelembung itu namanya dia menjadi uap. Betul sedikit. Akhirnya dia menjadi apa dia? Uap. Dari uap ya. Sudah bertemu kenapa dia menjadi menguap? Nih habis biasa. Maka kata ibu sedikit. Makanya kata ibu ambil awalnya sedikit dulu. Habis. Pintar. Dah. Baru. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok membeku. Dah. Apa lagi yang sudah apa? Itu tadi sudah sedikit aja kan? Sudah habis. Apa dulu? Nah, pintar. Kelompok menguap ya. Kita biar nanti bisa coba. Berarti dia ya, matikan apinya lagi. Yang sudah siap. Nah, bagus. Bagus. Panas deh. Nah. Nah, sekarang anak ibu yang telah siap, coba lihat kapur barusnya tadi. Nah, kapur barus itu yang disebut kalau dia
Ibu lakukan. Isi LKPD yang telah Ibu berikan sesuai dengan nih tugasnya. Nah, buat tulis. Tadi kan Ibu suruh. Mana penanya? Nggak bawa pena. Satu aja. Itu barisnya itu dari padat ke gas. Itu artinya namanya apa tuh? Menu. Dah. Coba. Nah, bikin apanya? Bikin jawabannya ya. Batu es yang kamu taruh tadi, kalau di gelas tadi coba pegang di luarnya. Ada nggak embunnya keluar dari gelas? Ada. Ada. Itu apa namanya itu? Mengambut. Apa nama itu? Ada. Coba. Nah, bikinlah sesuai apa yang telah Ibu. Boleh. Satu saja. Ya boleh satu. Satu aja kalau ya satu saja per kelompok ya. Nah, coba pegang gelas tadi yang telah berisi batu es itu. Apa yang terjadi di luar itu? Itu dari cair menjadi salah. Apa saya? Iya. Ya. Ini jadi apa dia? Bikin di sini. Ya, apa yang terjadi batu es menjadi apa dia? Dari padat ke apa dia? Bikin situ. Ya, ini padat ke ya, apa? Ini batu esnya apa nih? Bentuknya apa? Ada bukan dari apa aja kan? Nah, kita bikin lah. Oke. Ini udah diisi belum? Ini batu es tadi kan? Dia minta apa tadi itu? Padat berubah menjadi ya, kayak gitu. Ya, bentar. Apa tuh? Dari apa dia tadi tuh? Kita udah mencobakan tadi. Dari apa dia? Nah. Kan sudah ada tadi videonya kan? Padat ke apa dia tuh? Itu ke cair. Banyak kan lagi? Itu banyak. Apa sih? Ya. Dan yang lain udah pintar. Udah siap kelompok apa nih? Pemain cair. Dah.
ini pikir kenapa kali tidak dapat itu. Ya. Ayo kan ikut tadi kan itu yang kita apa yang terjadi itu di luarnya. Ini kan jadi apa ya? Nah, apa namanya? Cair menjadi apa ada? Siap pintar. Nanti tiap kelompok kamu menampilkan hasil yang telah kamu kerjakan bersama-sama. Ya. Iya. Apa? Apa tadi? Apa yang terjadi? Ini kapur balus kan? Kenapa dia tuh? Jadi apa dia ada? Dah, Elsa. Selesai semuanya? Apa waris itu mengandung ruangan juga bisa untuk apa? Untuk menghalau tikus, kecoa. Nah, selesai semuanya? Nah, siapa yang akan ke depan terlebih dahulu mempresentasikan hasil yang telah Anda kerjakan secara kelompok tadi? Ya, kelompok mana dulu? Kelompok, kelompok apa nih? Star. Ayo ke depan. Ya, ya, Pak. Baca bagus-bagus. Nama kelompok ya. Ada dulu kalau udah siap. Siap. Siapa dulu? Kelompok A, bagus. Kelompok baru. Ya, Pak. Baca salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami disebutkan nama kelompoknya dulu, nak. Kelompok. Nah, lanjut. Ini sebutkan gambarnya apa tadi yang telah kita lakukan. Ini gambar apa nomor 1? Nah, lihat batu es. Apa lagi? Jelaskan soalnya. Air menjadi. Ya, bagus. Dari. Ya. Tidak, kalau baca kan ini saya susah. Ya, teruskan suaranya. Siapa yang keras suaranya? Keras apa lagi? Kapur balus menjadi gas. Ya, pintar. Coba keras-keras ulang lagi. Biar keras ya. Dari kelompok membeku. 1. Batu menjadi cair. Air panas menjadi menguap. Ya. Lilin menjadi
Nah, minta tepuk tangan untuk kerja kerasnya Mambaku. Udah berusaha. Udah duduk tadi ya. Kita kasih dulu tepuk santiang dulu. Tepuk santiang. Aku suwo. Aku tidak. Duo aku. Santiang. Tepuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus kakak. Mengenal perubahan wujud benda. Tuliskanlah perubahan wujud benda yang terjadi berdasarkan gambar berikut. Padat menjadi cair, cair menjadi uap. Padat menjadi Sebutkan gambarnya dulu. Kita melakukan apa tadi batu es kan? Nah, batu es menjadi cair, air menjadi uap, lilin menjadi meleleh. meleleh itu sama dengan Cair. Air menjadi embun. Kapur barus menjadi gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Tepuk tangan, kasih tepuk santiang dulu. Tepuk santiang. Aku suwo. Tepuk tangannya. Aku tidak. Santiang. Nah, siapa lagi? Aku ke siapa Kodi dulu. Ya, sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal perubahan Kakak. Tuliskanlah perubahan wujud benda yang terjadi berdasarkan gambar berikut ini. Padat ke cair, air ke uap. Ya. Padat ke cair, cair ke uap. Padat ke gas. Padat ke gas. Es ke es batu menjadi es. Lanjut aja baca. Es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha lagi ya. Kita berikan dulu tepuk santiang dulu untuk kelompok mencair. Tepuk santiang. Aku suwo, aku tidak. Dua aku santiang. Nah, kelompok apa lagi kelompok? Menyuplin. Oh iya. Menyuplin. Menyuplin. Yang lain perhatikan, tadi sudah diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu menjadi cair, air panas menjadi menguap, lilin menjadi cair, air menjadi mengembung, kapur barus menjadi gas. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Baca sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk santiang. Aku suwo, aku tidak. Dua aku santiang. Nah, tinggal satu kelompok lagi. Silakan anak ibu ke depan. Oh, iya.
sekolahnya? Es batu. Cair. Air panas. Ya. Ya. Baik. Dah, jas ambil turunnya dulu. Naikkan dulu dapur Santia untuk kelompok nenek Mua. Dapur Santia. Santia. Nah, sekarang kita apa dulu? Ada kita mau nyanyikan lagu dulu ya. Nah, buat lagu. Dah, lagu perubahan wujud. Coba. Namanya potong biasa. Ibu suruh mengerjakan tugas ke depan. Ya. Game. Ada game. Mau bermain game? Nah, kita mulai ya. Dulu. Siapa kelompoknya? Oh, udah siapa dulu? Kelompok ini dulu. Bisa mulai ke depan. Satu aja. Ya. Satu saja, satu saja. Ya. Betul, duduk lagi. Lanjut lagi kelompok muak. Siapa yang akan ke depan? Atika, siapa?
kapur barus. Ada perubahan zat? Betulnya apa? Menyuplin. Lanjut lagi. Kapur Zaira lagi. Siapa? Terserah siapa yang mau ditampilkan. Terserah. Tidak, makanya baca dulu saya. Betul S-nya gimana tulis? Jelek Biasa cuma satu berkelompok ya. Berarti anak ibu masih ada yang kurang memahami tentang penyubliman dan mencair atau kurang melihat tadi gambarnya ya. Nah, penyubliman itu, kita lihat lagi. Tadi dari kita telah melakukan dari padat ke cair. Apa namanya itu? Dari padat ke cair apa namanya prosesnya ke mencair. Apa contohnya mencair tadi? Es tadi itu mencair. Nah, apa lagi? Lilin. Nah, bagus. Lanjut lagi. Dari kapur barus. Proses apa itu namanya? Menyuplin. Menyuplin kapur barus menjadi gas. Apa lagi? Uap menjadi padat. Apa namanya itu? Mengkristal. Bagus. Apa lagi itu? Saya itu mencair, membeku, air panas tadi yang Anda telah mengerjakan. Jadi apa dia? Cair menjadi uap. Dah. Uap menjadi cair. Apa itu namanya? Mengembun. Dah. Pintar anak ibu semuanya. Sekarang anak kita telah melakukan tadi itu namanya asesmen formatif untuk mengetahui berapa pemahaman anak ibu tentang proses perubahan wujud zat. Nah, anak ibu, kita lanjut lagi. Sudah paham? Ada yang kurang paham dengan proses perubahan zat tadi? Sudah paham? Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana perasaan anak ibu setelah kita melakukan apa tadi itu penemuan, telah melakukan praktek, sudah tampil ke depan, kita sudah menyanyi. Bagaimana perasaannya belajar lagi ini? Nah, sekarang ibu sudahi pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah